Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om Gundala Putra Bala dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur, guys. Pagi ini Om Gundala ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk goes ya ke Jalan PJHI di kota Balikpapan. Ini di pinggiran kota, guys ya. Sambil goes, Om Gundala ingin membahas beberapa hal tentang batu empedu, guys ya. Buat kalian penderita batu empedu, Om Gundala ingin sharing saja, jadi semoga bisa membantu rekan-rekan sekalian ya, guys. Ya, jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan komen ya, guys, agar Om Gundala lebih semangat lagi untuk mengupload video yang cukup bisa membantu kalian ya yang menderita batu empedu. Terima kasih, selamat mengikuti, guys ya. Nah, guys, di depan itu ada Jalan PJHI di kota Balikpapan ya. Kita coba masuk ke dalam sambil cerita tentang batu empedu, guys ya. Jadi sebelum kita lanjut cerita tentang batu empedu, guys ya, sebaiknya kita tahu dulu ya tugas empedu. Cairan empedu itu apa ya? Jadi cairan empedu itu berdasarkan literatur yang Om Gundala baca. Jadi cairan empedu itu membantu kinerja dari sistem pencernaan kita ya. Jadi sistem pencernaan kita itu ada pankreas, ada lambung, ada usus 12 jari, usus besar ya, dan segala macam lah gitu. Nah, cairan dari empedu itu dia membantu mencerna makanan yang kita makan, guys. Jadi salah satunya itu dia berfungsi untuk mencerna lemak yang kita makan, guys. Jadi lemak itu biasanya mengandung kolesterol kan, baik kolesterol baik atau kolesterol jahat. Pada saat kita memakan makanan yang bersifat lemak dan kolesterol tadi, maka cairan empedu tadi akan dikeluarkan oleh kantung empedu ya. Jadi kantung empedu akan berkontraksi, kemudian mengeluarkan cairan empedu ke dalam sistem pencernaan kita. Kemudian dia akan membantu mencerna lemak tersebut menjadi ukuran yang kecil-kecil ya, guys, supaya bisa dialirkan ke seluruh tubuh kita. Kalau kita biasanya kalau kita tidak gunakan, dia akan disimpan, atau kalau digunakan, misalnya kita sering berolahraga atau beraktivitas, itu sangat dibutuhkan ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang berikutnya dia juga membantu enzim pencernaan untuk mencerna beberapa pemrosesan pencernaan, guys ya. Kalian tahu di situ bahwa kantung empedu itu dia dapat suplai cairan empedunya dari hati, guys ya. Semuanya bermula dari hati, kemudian ke kantong empedu, kemudian disalurkan ke sistem pencernaan, guys. Nah, guys, sambil kita lihat kiri kanan ya, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya, guys ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya, guys. Nah, buat kalian penderita batu empedu ya, kalian jangan bingung dan khawatir ya mencari tahu tentang bagaimana cara pengobatan batu empedu, guys ya. Karena konsep pengobatan batu empedu tuh berdasarkan pengalaman Om pribadi ya. Om sudah hilang batu empedu selama 2 bulan.
Jadi menurut pendapat Om dan beberapa literatur yang dibaca, jadi batu empedu tuh penyebabnya ya karena timbunan kolesterol ya, yang tidak bisa dipecah ya oleh asam primer dari yang dikeluarkan oleh hati ya. Jadi intinya, jadi kalau dia lagi membatu berarti kita harus cairkan. Caranya itu dengan mengistirahatkan kerja empedu, kemudian dan menambahkan asam ya, asam tambahan supaya lemak dari kolesterol baik atau kolesterol jahat yang ada di empedu itu sendiri bisa dicairkan atau didulukan sedikit demi sedikit, kemudian dia menjadi cairan ya, gitu guys ya. Jadi konsepnya itu guys, dalam pengobatan batu empedu yang pertama itu kita mengistirahatkan kerja kantung empedu. Yang kedua, kita menambahkan asam tambahan ya, atau asam sekunder ke dalam cairan empedu ya. Jadi konsepnya dua itu. Jadi yang pertama menjaga pola makan, yaitu dengan mengistirahatkan kerja dari kantung empedu, menjaga pola makan. Pola makan itu kita tidak memakan makanan yang mengandung lemak, baik lemak baik yang mengandung kolesterol baik atau kolesterol jahat ya. Jadi lemak yang baik itu, yang mengandung kolesterol baik itu bisa didapat dari buah pukat misalnya ya, atau zaitun atau susu ya yang mengandung kolesterol baik. Nah itu kita stop dulu, jangan makan itu dulu. Berikutnya yang mengandung kolesterol jahat ya, seperti kulit ayam ya guys, kemudian daging sapi atau kambing yang mengandung lemak, kemudian bisa juga dapat dari cumi, udang, kuning telur, terus bisa juga dari telur puyuh, yaitu besar sekali kolesterolnya. Nah itu kita stop dulu, jangan dimakan dulu guys. Jadi benar-benar kita menjaga pola makan kita untuk tidak memakan hal tersebut. Nah, jadi berikutnya itu menambahkan asam tambahan, yaitu dapat dari obat dokter tadi ya. Ya, itu bisa dapat dari obat ya, ada Urdahek, ada Urdaflak, itu sama lah ya, itu mengandung asam juga. Nah, asam itu bisa meluluhkan ya dari batu empedu yang mengeras tadi guys. Itu guys. Nah berikutnya nanti Om akan membagi kenapa Om melakukan diet itu ya, diet yang sudah Om share sebelumnya ya guys. Nah selanjutnya guys, kenapa Om memilih diet yang seperti Om pernah share sebelumnya pada video sebelumnya ya. Ada wortel, ada dada ayam tanpa kulit, ada madu, ada buah pir, apel ya. Itu semuanya sayuran dan buahan itu mengandung unsur basa ya. Salah satu fungsi dari cairan empedu itu ya, merubah makanan yang kita makan yang bersifat asam ya, itu menjadi basa. Jadi Om Gundala mencoba untuk tidak membuat batu empedu itu berkontraksi dengan kantung empedu ya, dengan mengeluarkan cairan untuk menetralisirkan unsur asam guys ya. Jadi begitu guys ya. Jadi ada sebab kenapa Om Gundala memilih makanan-makanan tersebut. Jadi Om Gundala juga tidak menggunakan minyak, jadi hanya direbus-rebus saja guys ya. Jadi kalau kalian konsisten dengan hal tersebut, insya Allah batu empedu kalian akan menghilang seiring dengan perjalanan waktu guys. Oke guys ya, tetap semangat dan jangan berpatah semangat ya, tetap semangat dan jangan berputus asa dalam menyembuhkan batu empedu.
Nah ya guys, berikutnya kalian jangan lupa ya untuk selalu berolahraga sehari 30 menit ya untuk menjaga metabolisme tubuh biar lebih cepat ya dalam penyembuhan kalian. Kemudian kalian juga harus banyak minum air putih ya 2 sampai 3 liter lah ya, jangan lupa guys. Nah itu aja ya dari Om Gundala. Saksikan terus video Om Gundala di video-video berikutnya tentang batu empedu guys ya. Jadi kalian tetap semangat, selalu berdoa dan banyak sedekah ya. Selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.